Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kalau ibu menanyakan kabar kepada kalian, tolong dijawab seperti ini ya. Alhamdulillah, kami sehat, kami hebat. Yes, bisa? Ya, coba sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Bagus. Kenapa ibu menyanyikan seperti itu? Biar kalian semangat ya. Biar kalian semangat belajarnya, apalagi sekarang di masa pandemi gitu ya. Kalian harus lebih semangat meskipun belajar dari rumah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, demi kelancaran pembelajaran kita kali ini. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Baik, terima kasih. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir di kelas 12 ini? Alhamdulillah, hadir ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, ibu mau mengecek, mereview apakah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, silahkan Riki. Betul, mengenai isi teks editorial. Nah, dalam teks editorial itu ada apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan Cindy. Betul ya yang dikatakan Cindy, bahwa teks editorial itu ada 3. Yang pertama ada pendapat, kemudian ada alternatif solusi, dan yang terakhir ada simpulan. Bagus ya, ingatan kalian masih kuat. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran untuk hari ini ya, yaitu mengenai kompetensi dasar 36 dan 46. Kompetensi dasar 36 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan KD 46 merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik secara tulis maupun lisan. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan struktur teks editorial, yang kedua menjelaskan kebahasaan teks editorial, dan yang ketiga yaitu membuat teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Minggu lalu kan kita sudah membahas ya mengenai isi teks editorial, yaitu ada pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dan kebahasaan teks editorial. Siapa di sini yang sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks editorial? Struktur itu berarti yang membangun teks editorial. Tentunya di dalam teks editorial itu merupakan pendapat dari redaktur suatu media, maka di sana redaktur mengambil sebuah isu aktual yang diangkat menjadi sebuah teks editorial. Nah, strukturnya itu yang pertama ada mengenali isu, kemudian yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan. Nah, selain struktur teks editorial, ada juga kebahasaan teks editorial. Coba siapa yang bisa menjawab apa saja yang termasuk ke dalam kebahasaan teks editorial? Ya, Rina, silahkan. Ya, betul Rina. Kebahasaan teks editorial itu ada 4. Betul ya tadi yang dikatakan Rina, bahwa yang pertama itu ada kalimat retoris. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan kata-kata populer. Yang ketiga itu ada kata ganti penunjuk, waktu, peristiwa. Kemudian yang terakhir ada penggunaan konjungsi kausalitas. Baik, sekarang coba perhatikan. Silakan kalian buat kelompok, 4 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang.
coba ini ketua murid bagikan ya ke setiap kelompok teks editorialnya. Kemudian oleh kalian analisis mengenai struktur dan kebahasaan dari teks editorial itu. Silakan kalian berdiskusi. Anak-anak, coba perhatikan. Sekarang Ibu sudah mempersiapkan kupon, beberapa kupon. Nanti setiap orang akan memiliki kupon ini. Nah, kupon ini memiliki waktu 30 detik per kupon ya. Silakan ini dibagikan dulu kuponnya. Setiap orang harus memiliki kupon. Kupon berbicara ya namanya. Baik, sekarang kalian sudah beres ya diskusinya. Ibu rasa sudah cukup kalian berdiskusi. Coba perhatikan. Nah, di sini kan ada kupon. Kalian sudah memegang satu orang satu kupon. Nah, kupon itu memiliki waktu. Nah, kalian berbicara. Kalian bisa menyampaikan pendapat asal kalian memiliki kupon. Kemudian kupon itu memiliki waktu 30 detik. Nah, kalian nanti serahkan dulu kupon kepada ibu, kemudian kalian memaparkan hasil diskusi ya. Baik, sekarang mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan. Satu orang menyerahkan kupon, kemudian memaparkan hasil diskusinya ya. Silakan. Baik, kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya atau jawabannya. Sekarang maju ke kelompok 2. Silakan. Setiap orang menyerahkan kembali kuponnya untuk bisa menyampaikan hasil diskusi. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi atau jawabannya. Ibu rasa semua kelompok sudah paham ya mengenai struktur teks editorial dan kebahasaan teks editorial. Baik, sekarang masih di dalam kelompok, kalian membuat teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks editorial. Silakan bagi yang sudah mengerjakan atau membuat teks editorial dikumpulkan ya di ketua kelas, di kolektif, nanti oleh ketua kelas diberikan kepada ibu. Jawaban dari setiap kelompok sudah memenuhi ya, sudah memenuhi apa yang ibu harapkan. Mulai dari kelompok 1, mulai dari waktu yang tepat, kemudian jawabannya juga sudah memenuhi. Dari segi penilaian sudah bagus. Begitupun kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik,
kita sudah di penghujung pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa saja? Silahkan Desi. Betul. Pembelajaran kita hari ini mengenai struktur teks editorial yang terdiri dari pengenalan isu, kemudian ada argumentasi, dan penutup. Kemudian ada kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada kalimat retoris, kemudian penggunaan kata-kata populer. Yang ketiga yaitu penggunaan kata ganti penunjuk, dan yang terakhir penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, sekarang ini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Ini tugasnya individu. Ini ada contoh teks editorial. Kemudian ada soal 7 soal uraian oleh kalian kerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan di ketua murid atau ketua kelas. Nanti oleh ketua kelas kirimkan kepada ibu ya. Berhubung waktu sudah habis, kemudian pembelajaran juga materi pembelajaran sudah tersampaikan, silakan ketua murid untuk memimpin doa kembali sebelum pembelajaran diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya anak-anak atas perhatian kalian kepada ibu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, apalagi di masa pandemi. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.